Saya Elmi Tanjung, eee, saya sudah, lama sekali mungkin sekitar 25 tahun bergerak di dalam bidang pendidikan. Saya juga melihat betul yang Pak Jarod katakan bahwa memang, keharmonisan rumah tangga itu sangat mempengaruhi anak-anak di dalam karakter dan bahkan nanti akhirnya mempengaruhi mereka di dalam bidang akademik. Nah, cuma pertanyaan saya seperti ini nih, Pak, kita tahu gitu loh si anak ini kadang-kadang ada satu anak, saya mungkin cerita dulu sedikit, dia anak yang pintar, tapi dia selalu bikin ulah di kelas, di sekolah, tujuannya apa? Supaya orang tuanya dipanggil. Ketika orang tuanya dipanggil, anak itu merasa senang karena, akhirnya mama dipanggil, akhirnya mama bisa merhatiin saya," gitu kan. Nah, ketika saya sebagai guru dan juga sebagai, saya kan harus panggil orang tua gitu kan. Nah, kemudian yang saya tanyakan itu sering banget saya ini selama ini, saya tidak tahu bagaimana caranya, saya tahu bahwa ini adalah dari rumah. Sikap itu semuanya terbentuk dari rumah, kenapa anak itu seperti itu. Akhirnya kalau anak itu tidak merasa happy walaupun dia secara IQ dia pintar, di akademis pasti pekerjaannya juga berantakan dan akhirnya juga banyak nilai-nilai yang turun, padahal sebenarnya anak itu bisa mencapai akademis, bisa mencapai potensial yang lebih dari itu. Nah, mungkin pertanyaan saya adalah bagaimana caranya, eee, kita tahu bahwa ada satu keluarga itu tidak harmonis, bagaimana caranya kita bisa masuk gitu ke keluarga itu, kan saya nggak mungkin bilang, "Oh Bapak, tipenya apa, karakter Ibu gimana gini gini." Batasan-batasan mana yang saya bisa masuk, kira-kira apa yang secara general, paling general yang saya bisa atasi, bisa memberikan saran buat mereka, sehingga mereka bisa lebih harmonis di rumah dan juga untuk kemudian hari mungkin bisa menjadi pengaruh yang baik, memberikan pengaruh yang baik buat si anak. Karena kebetulan saya mengajar di primary, jadi jangka waktu anak-anak itu masih panjang. Saya berharap sih kalau misalnya mungkin sekarang ini, secara attitude tidak baik, tapi mungkin juga setiap, pendidik kan pasti pengen Pak anak mau didiknya pasti menjadi lebih baik dan akhirnya nanti di SMP atau SMA bisa menjadi anak yang sukses. Begitu kira-kira Pak Jarod pertanyaan saya, terima kasih. Oke, sebelum saya jawab inti pertanyaannya, saya mau menambahkan apa yang Ibu sampaikan ya, benar sekali bahwa keharmonisan atau situasi di rumah itu mempengaruhi akademik anak. Ada seorang psikolog, tapi juga neurolog, seorang pendidik namanya Gerard Edelman. Kalau diketik di Google, Gerard Edelman, dia pemenang Nobel tahun 71 mengenai otak yang maksimal. Nah, dia seorang edukator, ya kan? Dia mengajarkan begini, bahwa anak yang punya rasa aman itu lebih mudah fokus belajarnya. Jadi ada anak IQ tinggi, pinter, tapi di sekolah bengong, ya nggak bisa fokus, itu kurang rasa aman. Nah, ternyata secara ilmu neuroscience dan hormonal, rasa aman itu memicu otak produksi namanya serotonin. Ketika anak dipenuhi dengan cinta kasih orang tuanya, itu memorinya luar biasa. Jadi rasa aman berhubungan dengan daya fokus. Sedangkan cinta kasih berhubungan dengan daya memori. Orang itu kalau ada cinta luar biasa, itu daya memorinya ingatnya luar biasa. Banyak wanita-wanita, ibu-ibu yang ingat sekali dicium pertama kali oleh pacar yang pertama. Wah, betul Pak Jarod. Diciumnya di pinggir sungai, Pak. Di pojokan garasi, Pak. Di gedung bioskop, Pak. Aku dicium tangannya, Pak. Tapi di garasi aku dicium bibirnya, Pak. Waduh, itu dicium pertama kali sama pacar pertama, sudah puluhan tahun yang lalu dia ingat. Tapi pacar pertama itu sayangnya mendua hati, lalu pergi sama cewek lain, dan ibu kembali menjadi jombloati. Waktu ibu kembali menjadi jombloati, ada cowok yang lain yang mendatangi ibu, tapi itu bukan idolanya ibu, karena ibu punya idola itu imamat yang rajani, yang datang ini imamat kereni. Jadi ya, tapi yang kereni nabung-nabung ngajak makan, nabung-nabung ngajak nonton, dia ngantar ke gereja. Jadi ketika orang tuanya nggak setuju pun ibu membela, tapi dia baik loh, gitu ya, karena dibaik-baikin, cintanya tumbuh. Ya singkat cerita itulah suami ibu yang sekarang ini gitu. Nah, lalu banyak ibu-ibu saya tanya, Bu ingat nggak Bu dicium yang pertama kali sama suami itu kapan gitu ya? Ternyata banyak ibu-ibu tuh nggak ingat gitu. Kapan ya gitu loh. Kenapa nggak ingat gitu ya? Ya habis dulu waktu dicium nggak ada rasanya, cuma basah aja gitu. Jadi nggak ingat gitu dicium sama suami pertama kapan gitu. Tapi dicium sama pacar pertama, ciuman pertama itu inget tuh kakinya sampai sampai terangkat satu, nyawanya melayang gitu.
Nah, kenapa ingat gitu? Karena ada cinta, ada rasa. Jadi makanya pembelajaran yang melibatkan rasa, pembelajaran yang membuat anak antusias itu akan mudah sekali diingat. Guru yang pakai alat peraga kayak tukang sulap atau pembelajaran yang non kelas ya, belajar bercocok tanam ya, pergi ke sawah gitu, melibatkan emosi, itu memori anak luar biasa. Nah, jadi cinta itu membuat memori luar biasa. Lalu kalau tadi rasa aman itu daya fokus. Lalu ada lagi ayatnya sebenarnya. Ayatnya kan berkata begini, "Hai bapak-bapak, jangan sakiti hati anakmu." Nah, kenapa? Karena kalau sakit hati atau luka hati itu kebalikan dengan cinta kasih. Jadi kalau anak yang luka hati, maka memorinya jelek, lupaan. Lalu itu luka hati, jangan sakiti hati anakmu. Ayat yang lain, ini ayat lain, "Hai bapak-bapak, jangan bangkitkan amarah dalam hati anakmu." Nah, amarah itu emosi. Emosi itu merusak logika. Maka ayat yang lain mengatakan, bukan soal parenting, tapi soal biasa. Kalau lagi emosi, jangan mengambil keputusan. Karena kalau emosi itu logikanya nggak bagus. Betapa parahnya kalau anak itu sudah emosi, pahit hati. Itu sudah logikanya jelek, memorinya jelek. Itu walaupun IQ tinggi, akademik pasti hancur. Nah, sekarang, gimana Pak kalau keluarganya nggak harmonis? Nah, memang wewenang sekolah itu terbatas ya. Yang lebih punya wewenang lebih jauh sebenarnya gereja. Tapi sekolah bisa juga, walaupun terbatas. Ya sejauh ini pasti kita, kalau gurunya bisa berperan juga sebagai konselor, jadi sekali-sekali panggil, tapi ada urutannya ya, sebelum jadi konselor, misalnya sekolahnya punya program parenting. Jadi parenting kelas, bikin seminar-seminar parenting. Kalau orang tua biasanya nggak mau datang, tapi bersamaan dengan ngambil rapot, panggil pembicara atau panggil pendeta, seminar dulu. Kalau sekarang ini enak ya, zaman Zoom ini bisa cari pembicara di seluruh dunia, mana yang dipilih pakai Zoom gitu ya. Kalau zaman dulu, aduh di Medan mau panggil Pak Jarot, hotelnya, tiketnya, udah ya. Sekarang pakai Zoom gitu ya. Jadi lebih gampang. Nah, ketika sudah sekolah ada program-program seminar, maka berikutnya nanti lebih enak ketika mulai ada bagian bimbingan konselor atau kepala sekolahnya itu menawarkan ya bahwa yang mau follow up seminar ini bisa ketemu saya atau mulai dipanggil. Nah, waktu dipanggil itu kita menggunakan acuan seminar yang kemarin untuk membahas anak itu. Jadi, tapi tetap namanya sekolah itu nggak punya hak sampai intervensi ke sebuah keluarga. Tapi yang paling bisa dilakukan adalah pembelajaran. Ya, seperti seminar seperti sekarang aja pembelajaran. Gereja lebih banyak lagi karena gereja emang tiap minggu ada seminarnya, ada ibadahnya, ya ada sel grupnya, ada tanya jawab. Tapi kalau sekolah yang hebat mungkin saya mencontoh Ibu Charlotte ya. Sekolahnya itu dulu bikin orang tua daftarin muridnya sekolah, maka orang tuanya juga terdaftar sebagai murid sekolah parenting. Sebulan sekali seminar. Anaknya lulus SD, orang tuanya lulus sekolah parenting. Itu membuat sekolahnya Bu Charlotte, dan Bu Charlotte-nya sendiri brandingnya jadi kuat banget, dan sekarang menjadi pembicara nasional mengenai parenting. Jadi itu bisa dicontoh juga ya. Saya sendiri juga di Happy Holy Kids, saya mendirikan playgroup TK Happy Holy Kids, sekarang franchise kami 66 cabang di Indonesia ini, dan saya bikin berkala seminar parenting untuk cabang-cabang kami. Dan ternyata orang tua antusias banget. Ya, kalau kita bisa jadi pembicara sendiri bagus, kalau enggak ya panggil yang lain, tapi kita menjadi kayak semacam mengawalinya tuh sebagai kayak co-host gitu ya, atau hostnya. Jadi waktu seminar kita jadi moderatornya, menambahi, atau lama-lama orang kita ngelihat, ini guru saya ini ngerti juga nih soal parenting, baik juga nih keluarganya. Nah, akhirnya dia terbuka, respect dengan kita. Ketika mereka respect, pintu masuk kita menasihati. Kalau saya di sekolah memang dikenal ya, tapi saya ambil contoh perbandingan mungkin yang menjadi setara itu kalau saya di kantor. Kan saya dulu sebelum bangkrut saya punya perusahaan namanya IFA Dasyat. 90% pegawai saya yang muslim karena ini memang perusahaan sekuler. Tapi ketika mereka mulai mengerti kehidupan pernikahan kami gitu ya, beberapa pegawai yang non Kristen itu kalau ada masalah datang ke saya. Karena mereka mulai respect. Nah, itu dia. Kalau kita sama juga, kita mengelola sekolah, tapi sekolah ini kita kayak anggap pelayanan kita.
Nanti orang tua murid akhirnya beberapa orang, dimulai dengan beberapa orang gitu ya, yang respect ke kita, mereka datang konsultasi, nanti kan menular. Akhirnya betul-betul yang bermasalah kita panggil, kita bisa punya kapasitas ekstra. Dalam arti kita guru matematika atau guru kimia atau kita guru apalagi gitu ya, tapi diberi kapasitas sebagai hamba Tuhan. Kan saya sendiri bukan seorang pendeta ya, jadi saya ini nama saya ya Dr. Insinyur Jarod Wijanarko. Ya pekerjaannya ya sebelum IFA tutup ya jualan baju, sepatu, kosmetik. IFA tutup ya sekarang ini ngelukis, atau anak istri saya pegang sekolah Happy Holy Kid. Tapi saya bukan pendeta, bukan PDP, bukan PDM, bukan majelis, bukan diaken, jadi di gereja saya jemaat biasa. Tapi karena saya sering memberikan seminar, ceramah, dan seminar ceramah itu sebenarnya banyak orang karena melihat kehidupan kami gitu ya. Akhirnya kan saya diberi kayak Tuhan itu kayak wibawa ilahi untuk memberi nasihat. Ya buktinya Bapak Ibu sendiri panggil saya jadi penceramah. Nah, tapi kan saya nggak langsung seperti ini gitu ya, nggak langsung seperti ini. Dulu waktu saya buka playgroup TK tahun 95, karena saya guru sekolah minggu 12 tahun, kok rasanya ngajar sekolah minggu cuma seminggu sekali, mau didik anak gimana, karakter, bikin playgroup TK dah gitu. Nah, itulah awalnya saya mulai berkecimpung dalam parenting dan keluarga. Tadinya kan saya di gereja pun saya ngurusi misi, departemen misi. Tapi begitu ngajar sekolah minggu buka playgroup Happy Holy Kid, saya mulai belajar soal parenting. Nah, pelan-pelan akhirnya orang tua itu ya memandang saya bukan sebagai pemilik sekolah, pemilik bisnis sekolah gitu, tapi sebagai konsultan parenting gitu. Nah, itu muncul sendiri, tapi butuh waktu seiring dengan mereka dengerin kita bicara, lihat anak-anak kita. Jadi menurut saya Bapak Ibu bisa mengembangkan kapasitas sampai mendapat pengakuan dari orang lain mengenai kapasitas itu. Dengan kapasitas itu kita punya otoritas untuk mengintervensi orang lain. Tapi sebelum itu didapat, ya kita bisa melakukan dalam batas-batas yang memang kita miliki. Seperti tadi misalnya memberikan program parenting di sekolah, program parenting di gereja. Nanti kan jemaat juga akan melihat, misalnya di gereja ini tuh, oh si ibu itu ini, si mbak ini, bapak itu begini, begitu banyak masalah, mereka akan datang sendiri ke orang-orang yang dia berani untuk konsultasi. Demikian juga di lembaga sekolah, bahkan juga di perusahaan. Ya, di perusahaan saya melakukan juga tugas-tugas pelayanan walaupun non agama. Kalau saya di kantor saya nggak pernah nasihatin pakai ayat, karena saya membawakan diri secara profesional. Ya masalahnya apa, nasihatnya apa. Saya tidak membawakan diri saya sebagai seorang penginjil. Kalau di kantor ya saya seorang pebisnis, tapi bisnis saya adalah ladang pelayanan saya. Saya merubah mereka soal keyakinan biar mereka masing-masing mengambil keputusan. Jadi itu kalau sekolahnya apalagi negeri ya, kalau sekolahnya Kristen lebih leluasa lagi. Kalau sekolah negeri pun bisa, seperti saya kelola perusahaan saya, di mana perusahaan sekuler. Makanya dulu waktu saya punya kantor, orang telepon kantor saya, kok jawabnya Assalamualaikum. Nah, iyalah, resepsionis saya Islam, kongsi saya Buddha, pegawai saya 90% bukan Kristen gitu. Jadi saya hidup di dunia sekuler. Dan dalam dunia sekuler itu, ya saya membawa nilai-nilai. Saya nggak membawa iman, tapi saya membawa nilai-nilai. Tapi nilai-nilai itu aja sudah cukup untuk membuat mereka mau datang kepada kita untuk mencari solusi atas masalah-masalah mereka. Ya, Tuhan memberkati.